Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, semoga salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Muharram, bulan Muharram, yang insya Allah tidak lama lagi kita akan memasukinya, atau bahkan mungkin nanti malam atau hari ini sudah masuk 1 Muharram. Bulan Muharram antara yang sunnah dan yang bid'ah. Apa sunnah itu? Sunnah itu adalah, pertama, salah satu di antara sumber hukum di samping Al-Quran itu adalah as-sunnah. Yang kedua, as-sunnah itu adalah jalan hidup, tariqah, jalan hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, siapapun di antara manusia itu yang mengikuti Nabi dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada as-sunnah. Adapun lawannya adalah apa? Yaitu bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang baru di dalam agama. Segala sesuatu yang diada-adakan di dalam urusan agama, bukan urusan dunia, tapi urusan agama. Yang agama itu meliputi i'tiqad, keyakinan, kemudian syariat, kemudian ubudiyah, ibadah. Jadi bid'ah itu bukan hanya dalam urusan ibadah, tapi juga dalam urusan keyakinan, i'tiqad, syariat, hukum. Maka segala bentuk hukum-hukum yang diciptakan, yang menyelisihi hukum Allah, itu bid'ah. Karena wilayah bid'ah itu agama. Demikian pula dalam hal muamalah dan juga adab etika. Adapun urusan dunia, itu bukan kategori bid'ah yang dimaksud Rasulullah. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, kullu bid'atin dolalah, itu adalah kaitannya dengan urusan din, yaitu agama. Nah, antara sunnah dan bid'ah ini bertolak belakang, berlawanan. Siapa yang menghidupkan sunnah, pasti dia jauh dari bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah, berarti dia mematikan sunnah. Nah, khususnya di bulan Muharram. Bulan Muharram
merupakan bulan pertama di dalam penanggalan Hijriyah yang banyak terjadi peristiwa di dalamnya. Dan yang perlu difahami bahwa adanya manusia dengan adanya bulan Muharram ini lebih dulu bulan Muharram. Adam belum dicipta, bulan Muharram sudah ada. Artinya bulan Muharram itu bukan diciptakan setelah Rasul hijrah ke Madinah. Bulan Muharram itu jauh sebelum manusia ada, sudah ada bulan Muharram. Baik. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Muharram adalah bulan suci. Muharram bulan suci. Suci dalam istilah Islam yaitu haram. Haram artinya suci. Tanah haram, tanah suci. Masjidil Haram, masjid yang suci. Didasarkan atas firman Allah dalam surah At-Taubah pada ayat 36. Kata Allah Jalla wa'ala, Inna iddatas syuhuri indallahi Ithna asyara syahra Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda Minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Sesungguhnya perhitungan tahun, perhitungan bulan ya, dalam satu tahun ada berapa? 12 bulan. Ithna asyara syahra fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Kapan itu terjadi? Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Manusia belum ada. Karena Adam itu dicipta yang keberapa? Terakhir. Pamungkasnya. Terakhir itu adalah Adam. Di waktu selepas asar sampai waktu malam. Itu Adam dicipta. Seluruh makhluk sudah tercipta semua. Baru kemudian Allah ciptakan yang terakhir, yaitu Adam. Tapi perhitungan waktu sudah berjalan. Jadi Muharram itu sudah ada sebelum manusia ada. Dan perhitungan bulan ini setahun 12, Allah sudah merinci nama-namanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, Rabiul Tsani sama, Jumadil Awal, Jumadis Tsani, kemudian apa? Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Zulqaidah, kemudian Zulhijjah. Sudah diberi nama semuanya oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan dari 12 itu, Bapak Ibu, ada 4 bulan yang Allah pilih sebagai bulan suci. Arba'atun hurum di sini, 4 bulan suci ini, yaitu apa saja? Baca tafsirnya, silakan. Imam Ahmad mengatakan dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW berkhutbah dalam haji wada'nya. Antara lain beliau SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaan sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri atas 12 bulan, 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram atau suci. 3 diantaranya berturut-turut,
yaitu Zulqa'dah. Zulqa'dah, bulan ke-11. Zulhijjah, bulan ke-12. dan Muharram. Muharram, bulan pertama. Yang lainnya ialah Rajab Mudhar. Rajab Mudhar, yang terletak di antara bulan Jumadah atau Jumadil Akhir dan Sya'ban. Iya, yang terletak di antara Jumada. Jumada itu 2 Jumadil. Jumadil awal dan Jumadil akhir. Dan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Terus lalu Nabi SAW bertanya, ingatlah, hari apakah sekarang? Baik. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan bulan haram ini sebagai sarana bagi mereka orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah, khususnya haji, supaya mereka berangkat dalam keadaan aman, pulang dalam keadaan aman. Dan di bulan suci 4 itu ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa kaum muslimin dilarang melakukan peperangan, tidak boleh melakukan bentuk mobilisasi militer apapun dalam rangka penaklukan negeri-negeri kafir, supaya mereka kembali kepada Allah. Nggak boleh. Sementara apa? Berhenti dulu. Untuk apa? Menghormati orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi nggak boleh perang, kecuali kalau kaum muslimin diserang, boleh mempertahankan diri. Tapi kalau untuk pembukaan negeri yang melakukan kesyirikan dan kekufuran untuk diajak bertauhid kembali kepada Allah, sementara tidak boleh. Di 4 bulan suci itu, Muharram, Zulqa'dah, kebalik ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi yang pertama, amalan yang sunnah di bulan Muharram yaitu apa? Tidak boleh melakukan perang. Ini sunnah. Ya cuman karena kita tidak terbiasa. Kalau di zaman Nabi itu biasa, Nabi mengirim para syariah, pasukan-pasukan kecil ya, untuk menaklukkan negeri-negeri yang masih mereka tenggelam dalam kesyirikan, agar mereka kembali kepada Allah, yaitu menyembah kepada Allah saja. Dan banyak dalam sejarah peperangan beliau sampai yang terakhir, yaitu perang Tabuk sebelum beliau wafat. Dan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, sampai Islam itu tersebar ke seluruh penjuru bumi ini. Hampir 2/3 belahan bumi yang ada, mereka semua sudah mengenal, yakni tauhid, ajaran agama Allah. Kemudian yang kedua, amalan yang dilakukan di bulan Muharram, yakni fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi dirimu sendiri. Apa maksudnya? Di bulan suci termasuk Muharram ini, hendaklah kita berhati-hati dengan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena ancamannya, siksanya dilipat gandakan. Bukan dosanya yang dilipat gandakan, tapi siksa. Kalau dosa itu beda dengan pahala. Kalau pahala dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai tidak terbatas. Beda dengan dosa. Kalau dosa berbuat sekali, ya ditulis sekali. Berbuat dosa 2 kali, ya ditulis 2 kali. Jadi secara kuantiti, dosa itu tidak ada pelipat gandaan. Beda dengan pahala. Ada pelipat gandaan secara kuantitas. Adapun perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan suci itu dilipat gandakan apa? Siksanya. Berarti bukan kuantitinya, tapi quality.
kualitas dari siksanya. Mungkin analoginya, barangkali kalau ada orang dihukum, dipukul dengan rotan, ini dipukul dengan linggis. Walaupun satu kali. Mukulnya sekali sama. Mungkin kalau biasanya dipukul dengan linggis, lebih keras lagi dipukul dengan paku bumi. Ya. Jadi apa? Nah, itu mungkin gambarannya seperti itu. Jadi dilipat gandakan siksanya. Maka berhati-hati dengan dosa-dosa yang dilakukan di bulan suci. Baik. 4 bulan suci apa tadi? 3 berurutan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ada satu menyendiri yaitu Rajab Mudhar. Baik. Secara umum amalan pada 4 bulan suci yang pertama apa tadi? Berhenti dari perang. Tidak boleh. Sementara gencatan senjata dulu. Untuk menghormati bulan suci. Yang kedua, untuk menghormati para hujjaj. Orang yang melaksanakan ibadah haji. Dia berangkat aman, pulang aman. Yang ketiga, yaitu apa? Menjauhi berbagai macam bentuk kezaliman. Perbuatan dosa. Perbuatan maksiat. Makanya dalam kalimat lanjutannya tadi apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Diulangi lagi. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Baik, jangan kau menganiaya dirimu, menzalimi dirimu di 4 bulan suci itu. Tafsirnya ada? Ada. Silakan. Apa yang dimaksud menzalimi diri? Zalama nafsah. Karena ada zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Dilanjutkan. Ya, silakan. Yang tadi ya. Langsung kepada kalimat, dan janganlah kalian menzalimi diri di 4 bulan suci itu. Kalau bahasa kita mendolimi itu apa? Menganiaya. Menganiaya diri sendiri. Kalau mendolimi orang lain, menganiaya orang lain. Dan itu termasuk dalam pasal hukum pidana. Apa? Penganiayaan. Pasal berapa, Pak? Sini kan banyak polisi. Pasal berapa? Penganiayaan. 351. Nah, langsung ya. Tidak ada, Ustaz. Ya. Jadi dalam Islam ada zalim kepada Allah, syirik. Itu zalim kepada Allah. Menganiaya orang lain itu nanti dosanya akan diadili oleh Allah di akhirat kalau tidak diselesaikan di dunia dengan cara mengambil pahalanya. Ya, sudah ketemu? Silakan. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Kenapa? Yakni dalam bulan-bulan haram itu, janganlah kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri. Karena dalam bulan-bulan haram itu, sanksi berbuat dosa jauh lebih berat daripada dalam hari-hari lainnya. Jadi yang lebih berat itu apa? Sanksinya, hukumannya lebih berat, berlipat-lipat. Dosanya mah tetap tulisannya 1 gitu, tapi sanksinya lebih dahsyat. Lanjut. Sebagaimana perbuatan maksiat yang dilakukan di dalam kota suci Mekah berlipat ganda dosanya,
Ya, sebagaimana demikian pula ada dimensi ruang yang suci. Kalau ada waktu yang suci, yaitu bulan-bulan haram, sanksinya lebih dahsyat. Maka sebagaimana orang berbuat dosa di ruang yang suci. Mana ruang yang suci? Tanah suci, Makkah dan Madinah. Maka berbuat aniaya, berbuat dosa di tempat itu, sanksinya lebih berat. Jadi, maaf, ngentet di Madinah itu dosanya lebih dahsyat daripada ngentet nang ketintang. Ya. Karena tanah suci gitu. Jadi demikian pula di bulan-bulan suci. Nah, ini bulan suci ini, sekarang ini bulan Muharram. Baik, lanjut. Karena ada firman Allah SWT yang mengatakan, dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Iya. Jadi Allah katakan di situ, nudziquhu min adzabin alim. Niscaya kami akan merasakan kepadanya azab yang pedih. Ini ada penekanan di situ. Jadi siapa yang yurid bi ilhadin bi zulmin, melakukan yakni perbuatan zalim, perbuatan jahat, dosa secara zalim, maka diancam dengan sanksi yang lebih dahsyat. Kemudian selanjutnya di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Muharram dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fariidati salatul laili. Sebaik-baik salat setelah salat fardu, yaitu salat apa? Salat malam. Akan tetapi sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yakni apa? As-siyamu syahrillahil muharram. Puasa yang dilakukan di bulan Allah. Muharram ini disebut dengan syahrullah, bulan Allah. Kalau bulannya umat Islam apa? Syahrullah al-Muharram. Dan siapa yang melakukan puasa di bulan itu merupakan puasa terbaik setelah Ramadan. Nah, di sini puasa yang bagaimana? Pertama, secara umum, secara mutlak. Puasa apa saja di antara puasa-puasa yang ada, kalau itu dilakukan di bulan Muharram, maka itu lebih baik. Biasa Senin Kemis, ya udah Senin Kemis, jalan tetap. Cuman nilainya di hadapan Allah lebih baik di bulan itu. Biasa puasa Yaumul Bir, silakan lanjut. Biasa puasa Daud, nilainya lebih baik jika dilakukan di Syahrul Muharram. Kalau sholat setelah yang wajib, sholat malam. Kalau puasa setelah yang wajib, puasa Muharram. Yang kedua, yaitu adanya puasa khusus yang terjadi pada momentum bulan Muharram, yang itu tidak ada di bulan-bulan yang lain, yang disebut dengan puasa apa? Yaumu Asyura, puasa Asyura. Ini diantara amalan-amalan yang sunnah. Jadi puasa Asyura termasuk di antara puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikabarkan oleh istri-istri Nabi di dalam hadis Abu Dawud,
Kalau nggak salah 2438 ya. Tulisan kono. 2437 atau 38? 2437 dari istri-istri Nabi. 37. Silakan. Dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW adalah terbiasa melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah. Sebelum ada perintah haji, sebelum ada hari Arafah, Rasulullah itu biasa puasa 9 Dzulhijjah. Yang kemudian 9 Dzulhijjah ini disebut oleh Nabi dengan puasa Arafah. Jadi Arafah itu adalah puasa Nabi di tanggal 9 Dzulhijjah. Ada wukuf atau tidak ada wukuf, tetap dia laksanakan. Karena wukuf Nabi dilakukan tahun ke-11 Hijriah. Nah, tahun ke-10 Hijriah ketika beliau melakukan haji wada. Sebelum itu nggak ada wukuf karena belum ada haji. Nabi sudah biasa puasa apa? Arafah 9 Dzulhijjah. Dasarnya tanggal. Lanjut. Yang kedua, Hari Asyura. Yauma Asyura. Dan Nabi biasa puasa hari Asyura. Kapan? Yaitu 10 Muharram. Dari kata Asyra. Asyra itu 10. Hari ke-10 yakni apa? Hari Asyura. Cuman akhirnya orang Jawa nyebut Suro. Nyambung berarti kan? Nyambung dengan temanya kan? Ya. Orang Jawa bilang Suro. Dari apa? Asyura. Yang kemudian dijadikan nama bulan pertama dalam penamaan bulan Jawa. Mestinya Muharram jadi apa? Suro. Padahal Suro itu diambil dari apa? Hari ke-10 Asyra, yaitu puasa di dalamnya Asyura. Itu tadi loh. Safar tetap, tapi jadi sapar. Wong Jawa gak iso ngomong fa. Ya. Sofar jadi sapar. Anfon jadi apem. Ya, makanya tradisi apeman. Apem anfon. Nah, itu nanti. Nah, ada lagi yang diganti apa? Bulan yang ketiga. Mestinya Rabiul Awal diganti Maulud. Soalnya di situ ada apa? Maulid, perayaan. Ya kalau kelahiran itu Maulid. Kalau Maulud itu bayi. Salah kaprah. Makanya kullu mauludin, setiap bayi itu Maulud. Maulud itu apa? Yang lahir. Mestinya bulan apa? Bulan Maulid, ya kan? Bukan bulan apa? Maulud. Tapi yang umum apa? Oh, engko ae apa? Aku tak budal mulut ae. Kok gak ngerti, orang nggak ngerti, orang bahasa Jawa bingung. Mulut, cangkem berarti. Ya, jadi itu. Asyura. Yaitu puasa Nabi tanggal 10 Muharram. Nabi biasa melakukan puasa itu. Bahkan sebelum hijrah ke Madinah, Nabi sudah melakukan puasa Asyura. Di mana? Di Mekah ketika itu. Kemudian setelah hijrah, Nabi juga melihat orang Yahudi melakukan puasa itu. Orang musyrik pun juga melakukan puasa. Ketika hijrah ke Madinah,
melihat orang Yahudi juga puasa Asyura. Cuma nanti kita diperintah menyelisihi mereka. Umat Nabi kita Muhammad itu harus menyelisihi, jangan sampai sama dengan mereka. Makanya Nabi mengatakan khaliful majus, bedailah dirimu dengan dari orang-orang majusi. Khaliful yahud, selisihilah orang Yahudi. Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Makanya kita ini jangan justru malah niru-niru. Namanya tasyabuh. Kadang merasa bangga kita dengan meniru orang-orang kafir. Mejeng nang zebra cross tiru. Yang tiru-tiru kan? Ada nggak? Ada nggak seperti itu? Endi wonge? Ya, baik. Yaumu Asyura, yaitu hari Asyura, dilaksanakan di dalamnya puasa pada hari yang ke-10 di bulan Muharram. Ini tuntunan sunnah di dalamnya. Kemudian, mengapa? Karena 10 Muharram ada momentum yang luar biasa. Hari kemenangan Nabi Musa dan pengikutnya atas Fir'aun dan bala tentaranya. Peristiwa Eksodus dari Mesir menuju kemana? Ke Palestina, menyeberang Laut Merah, terjadi peristiwa besar. Allah memberikan keselamatan kaum muslimin, yaitu Nabi Musa dan para pengikutnya. Mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan yang kedua, Allah membinasakan siapa? Fir'aun, manusia durjana yang sempat mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa itu? Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nggak ada orang yang paling bejat kecuali orang yang mengaku sebagai apa? Sebagai Rabb. Ya. Nah, Allah binasakan kapan? Di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram kapan? Zamannya Nabi Musa. Karena Muharram itu sudah ada sejak zaman sebelum manusia. Di zaman Nabi Musa ya pernah Muharram. Zaman Nabi Adam ada Muharram. Zaman Nabi Isa ada bulan Muharram. Sudah ada sejak sebelum manusia ada. Nah, di zaman Nabi Musa tanggal 10 Muharram, tapi tahunnya berapa kita tidak tahu. Dan Allah tidak menyebut, Nabi tidak menyebut, dan tidak penting bagi kita. Yang penting peristiwa itu apa? Tanggalnya 10 Muharram. Atas kemenangan inilah kemudian kaum muslimin dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Yakni puasa Asyura. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul SAW datang ke kota Madinah. Lalu beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa ini? Hari apa ini? Kemudian dijawab oleh mereka, "Hadza yaumun 'azimun." Ini adalah hari yang agung. Pada hari itu Allah tabaraka wa ta'ala anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharraqa fir'auna wa qaumahu. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya atau bala tentaranya.
Kemudian fasamahu Musa, dan Musa alaihissalam melaksanakan puasa dengan tujuan apa? Syukran, untuk mewujudkan rasa syukur. Wa nahnu nasumuh, dan kami, yakni orang-orang Yahudi, melakukan puasa di hari 10 Muharram. Ini kata orang Yahudi. Faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW membantah, menjawab, nahnu ahakku wa aula bi Musa minkum, katanya. Kami lebih layak, lebih pantas memuliakan Musa, menghormati Musa daripada kalian, hei Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi ini sudah banyak track record hidupnya, banyak dan sering menyakiti Nabi Musa. Musa alaihissalam itu pernah dituduh punya penyakit hernia. Hernia itu apa? Turun berok, ya, ususnya turun sampai masuk kemana? Ke skrotumnya, ya, Pak Dokter. Mbuh, mantu yang penting. Sehingga apa? Besar. Itulah kenapa kemudian mereka membuat fitnah. Karena Bani Israel itu punya kebiasaan kalau mandi bareng-bareng. Laki-laki itu bareng-bareng mandi di kolam, telanjang. Itu Bani Israel. Sampai sekarang juga mungkin. Nah, satu-satunya orang yang tidak melakukan itu Nabi Musa. Tapi difitnah. Konro Musa iku gak gelem atus mbek awak dhewe. Iku nelok gede. Ya kan? Itu sampai tersebar luas di kalangan Bani Israel. Akhirnya Allah nggak terima, nabinya difitnah. Kalau Nabi Musa ya tenang-tenang aja dia. Beliau sabar orangnya, nggak mencak-mencak, nggak kebakaran. Kalau Nabi itu diusik pribadinya, dia nggak akan marah. Tapi jangan diusik agamanya, atau diusik agama Allahnya. Diusik jangan. Tapi kalau pribadi, kon jungkir malik ngelokna aku buah karepmu. Nabi Musa nggak bergeming, difitnah seperti itu sampai apa? Viral kemana? Kok viral? Tersebar kemana-mana. Akhirnya bagaimana cara Allah membersihkan nama baiknya? Nabi Musa ketika mandi sendirian, melepas bajunya, ditaruh di atas batu. Batunya itu lari. Melihat itu Nabi Musa, pakaianku, dikejar sama Musa dalam kondisi telanjang. Dan akhirnya batu ini melewati sekelompok orang-orang Bani Israel, dan Nabi Musa juga lewat. Barulah mereka tahu, ya Allah, tibain Nabi Musa gak loroy, sempurna tubuhnya. Nek ngono wingi ku hoax. Sopo iku sing nyebarno iki? Nah itu. Makanya itu salah satu contoh, Bani Israel itu dulu suka menyakiti nabinya, termasuk Nabi Musa. Makanya Nabi mengatakan apa? Nahnu ahakku wa aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas, lebih utama memuliakan Musa daripada kalian, hai Yahudi. Karena mereka sudah menyimpang dari ajaran Taurat. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari itu, wa amara bisiyamih, dan beliau memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Baca KBC 1098 Muslim.
Silakan, dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Rasulullah SAW belum lama tiba di Madinah, didapatinya orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Lalu mereka ditanya perihal itu, apa sebabnya mereka puasa hari itu? Jawab mereka, hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Karena itu kami puasa pada hari ini untuk menghormati Musa. Maka bersabda Nabi SAW, kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kamu. Lalu beliau perintahkan supaya kaum muslimin puasa pada hari Asyura. Iya. Maka nanti Bapak Ibu tanggal 10 Muharram ada tuntunan puasa sunnah yang bernama puasa Asyura. Kalau sekarang ini masuk tanggal berapa? 1 ya. Berarti kalau tanggal 10 Muharramnya kapan? 7. Kalau nggak 7, hari apa nanti? enggak. Hari Senin. Sabtu Ahad. 9 itu tanggal 7, 10 tanggal 8. 8 Ustaz. Tanggal 8. Iya. Hari apa? Senin. Hari Senin. Ya. Nah, di dalam Islam ketika amaliyah kaum muslimin itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar, terutama ahlul kitab Yahud wan Nasara, maka kita diperintah untuk menyelisihinya. Ternyata urusan Asyura ini orang Yahudi juga melakukannya. Mereka juga berpuasa. Kalau kita puasa berarti nanti mirip sama dengan mereka. Caranya apa? Yaitu kita diperintah menyelisihi mereka. Di mana kita dianjurkan berpuasa di tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi juga merayakan kemenangan Musa atas Fir'aun dengan berpuasa, maka Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa pada hari ke-9 di bulan Muharram. Cuman Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapan Nabi agar kita ini melaksanakan puasa tanggal ke-9 juga, itu diucapkan ketika tahun ke-11 Hijriah. 11 Hijriah. Sementara di tahun itu Nabi wafat. Karena Nabi mengucapkan kalimat itu di bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal beliau wafat. Lahir di bulan Rabiul Awal, meninggal di bulan Rabiul Awal. Sehingga tahun ke-12 Hijriah berikutnya beliau sudah tidak melaksanakan puasa Muharram. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, KBC 1103 Muslim, dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW puasa pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram, dan memerintahkan kaum muslimin supaya puasa, para sahabat berkata, hari ini adalah hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? apabila masih menyaksikan tahun yang akan datang, insya Allah kita puasa pada tanggal 9 Muharram. Fa'idha kana al-'ammul muqbil, jika kita nanti menjumpai tahun depan, tahun yang akan datang, insya Allah, jika Allah menghendaki, sumnal yawmat
tasi', sumnal yaumat tasi', kita akan berpuasa hari yang ke-9. Ternyata apa yang terjadi? Lanjut. Kata Abdullah selanjutnya, ternyata tahun depan itu beliau sudah wafat. Falam ya'til ammul muqbil, beliau tidak menjumpai tahun depan, hatta tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu sudah wafat. Nah, kita sebagai umatnya, apa yang diucapkan dan ditetapkan Rasulullah ini merupakan salah satu sumber hukum yang bersifat tetap. Karena ini termasuk apa? Takrir ketetapan Nabi. Karena ucapan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau, semuanya itu adalah bagian dari as-sunnah. Bagian dari as-sunnah. Maka nanti kalau Allah memberikan kesempatan, kita nanti melaksanakan puasa 2 hari minimal, yaitu tanggal 9 dan 10. Sebagian ulama membolehkan, jika tanggal 9 tidak sanggup, maka diperbolehkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, kita boleh melaksanakan di tanggal 10 dan tanggal 11. Dalam rangka apa? Khaliful Yahud, menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, mudah-mudahan nanti Baitul Jannah ya, ada kegiatan apa? Buka bersama, langsung nyaut buka bersama, puasa Asyura. Baik. Ini sudah ya, jangan mendolimi diri, seluruh perbuatan maksiat, menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan menurut Muhammad bin Ishaq. Kemudian berikutnya, kebalikan dari sunnah, amalan-amalan bid'ah yang ada di bulan Muharram. Yang pertama yaitu tradisi orang-orang Syiah. Masalahnya mereka ini mengaku Islam, sehingga banyak orang nggak ngerti kalau hakikatnya mereka ini sebetulnya sudah keluar dari pokok ajaran agama Islam. Karena mereka mengaku sebagai seorang Muslim, bahkan negeri tempat dia berada mengklaim dirinya pernah melakukan revolusi. Revolusinya pun disebut revolusi apa? Islam. Padahal hakikatnya bukan begitu. Nah, yang paling jelas tegas penyimpangan di bulan Muharram yang dilakukan orang Islam atau yang mengaku sebagai orang Islam, yaitu apa yang dilakukan oleh orang Syiah, terutama Rafidhah, Syiah Isna Asariyah, Syiah Imamiyah, atau Syiah Nusairiyah, baik yang ada di Yaman, yang ada di Syria, dan di tempat-tempat yang lain. Mereka melakukan ritual pada hari ke-10 Muharram, yaitu hari apa? Asyura. Bagaimana ritual mereka? Mereka melakukan ritual meratapi kematian cucu Rasulullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang memang pada tanggal 10 Muharram pada zaman itu cucu Rasulullah ini telah syahid, dibantai oleh orang-orang zindiq. Ya.
Ya, bahwa antara Yahudi dan Syiah ini banyak kemiripan. Maka sebagian orang menganggap bahwa gen mereka itu sama. Gen apa? Gen akidahnya sama. Yang paling pokok di sini adalah mereka gampang berdusta. Sama dengan orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang Syiah yaitu apa? Taqiyah. Kedustaan terhadap Allah, kedustaan terhadap agama Allah, kedustaan tentang Nabi dan utusan Allah. Pada hari Asyura mereka melakukan ritual perayaan hari Asyura, yaitu tragedi terbunuhnya yakni Husain. Ini cara mereka merayakan Asyura, mengajari anaknya dengan mengalirkan darah. Maaf ya, di mana anak-anak kecil mereka ini sudah diajari untuk mengalirkan darah dalam rangka apa-apa? Untuk meratapi kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan ini mereka bangga seperti ini. Ini kalau kecil sudah seperti ini, nanti gede dia lakukan sendiri. Ini kecilnya ya. Nah ini juga, kira-kira antum tega nggak anaknya yang kecil ini dikeluarkan darahnya seperti ini? Halo? Ini biasa Pak. Nah ini kalau sudah remaja Pak, melakukannya sendiri seperti ini. Ini kalau sudah remaja. Bahkan mereka melakukan itu bersama-sama, beramai-ramai. Kalau tidak kepalanya, yaitu punggungnya, dialirkan darahnya. Yaitu dicambuk sendiri dengan apa? Dengan pisau-pisau kecil yang dirantai. Sehingga mereka sampai keluar darahnya. Nah ini yang mungkin barangkali yang istilahnya goci ya. Gak mau mengeluarkan darah seperti ini. Gak mau. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan dengan apa? Memukul-mukul tubuhnya sampai merah ya. Tapi nggak sampai keluar darah seperti ini. Jadi di masing-masing negeri itu prinsipnya sama, meratapi diri. Mereka meratap, menyesali diri atas kejadian atau peristiwa syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Walaupun realitanya memang terjadi itu, peristiwa itu. Tapi bukan berarti lantas orang melakukan perbuatan-perbuatan yang ghulu di dalam agama ini. Walaupun dengan niatan yang baik. Tapi niat yang baik itu kalau tidak diwujudkan dengan cara yang baik, baik itu mengikuti sunnah atau tidak menyelisihi sunnah, maka ini termasuk di antara amalan-amalan yang tergolong menyimpang. Karena mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan seperti ini, mereka menganggapnya adalah ibadah. Ini ibadah ini Pak. Kalau enggak dilandaskan atas keyakinan, mana mungkin orang mau mengeluarkan darah seperti ini? Mereka enggak dibayar kok. Ada kalanya orang mau mengeluarkan darah, dibayar. Ayo tanda tangan apa? Cap jempol, darah. Karena nanti bakal dapat apa? Dapat duit. Kalau enggak dapat kedudukan. Kalau enggak dapat apa-apa, ngapain? Orang mau mengeluarkan darah. Sama seperti ini. Mereka enggak dapat duit. Tapi apa? Mereka dasarnya adalah keyakinan. Dan ini dianggap ibadah oleh mereka. Nah ini yang istilahnya kelas eksekutif Kak. Tidak berdarah-darah ya kan. Tapi tetap dia meratap dengan memukul-mukul dadanya sampai merah. Nah ini Pak,
Kalau ini tadi yang dididik sejak kecil tadi, mengalirkan darah di dahinya ini. Ini melakukannya sendiri dengan pedang. Ini yang Nusairiyah. Dan ini kebanggaan bagi mereka kalau sudah seperti ini, Pak. Dan ini sudah dimulai di negeri kita. Walaupun belum sampai kepada tingkat terang-terangan seperti ini. Tapi mereka melakukannya di mana? Di tempat-tempat yang dianggap mereka aman. Baik dia menyewa tempat, atau memang di tempat-tempat tokoh-tokoh mereka, atau simpatisan-simpatisan mereka. Dan ini Pak, amalan menyimpang di bulan Asyura. Dan kita melihatnya global Pak, bukan hanya di negeri kita ya. Seluruh negeri-negeri, kelompok Imamiyah, Rafidhah, Isna Asyariyah, Imamiyah itu ada. Baik. Nah, ini pernah juga dilakukan tahun 2007, itu sudah ada di Lawang Pak ya. Kegiatan itu meratapi kematian siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Supaya aman, mereka menyewa gereja berzik di mana? Di Lawang. Tahun berapa ini? Bayangkan kalau tahun itu aja sudah berani seperti ini, bagaimana sekarang? Nah ini Pak tempatnya. Ya masih malu-malu Pak, gini-gini Pak, ya kan? Kelas TK misalnya. Ya belum betul-betul masih pakai baju, ya kan? Pakai seperti ini. Pokoknya di gerakannya halus, ya kan? Seperti menari. Tapi sebenarnya kan gini ya, dipukuli. Lihat itu Pak, barangkali ada temannya, tetangganya, atau bapaknya di situ. Ya, ini kelompok orang-orang Syiah di negeri kita dan di Jakarta. Nah, kadang-kadang mereka ini nggak ngerti, asal ikut-ikutan, merayakan kematian atau syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ini. Nah ini, baik. Nah saya teruskan, masih banyak lagi. Intinya udah nyampe. Inilah contohnya. Kemudian berikutnya, yakni khususnya di Jawa, ritual Asyura Syiah ini sudah ini ya. Oh ini yang gerakan ini ya, yang video ini, lihat ya. Apa yang mereka ucapkan yaitu Haidar. Apa Haidar? Maksudnya Ali itu ya. Apa mungkin seperti ini akan terjadi di negeri kita, Pak? Halo? Apa mungkin? Ya, kalau mereka sudah mungkin terkondisikan, pengikutnya banyak, kemudian ada orang yang mendukungnya di kalangan apa? Penguasa, ya. Di kalangan penguasa ada yang mendukungnya. Bisa jadi ini akan terjadi, ya. Walaupun nanti porsinya baru masih sedikit, tapi lama-lama bisa jadi sama seperti mereka. Wallahu a'lam ya. Ini contoh penyimpangan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Baik, berikutnya yang kedua yaitu bergembira ria pada hari Asyura yang dilakukan oleh kelompok Nawasib.
Ini kelompok Nawasib. Kalau orang-orang Syiah itu mereka senang bersedih meratap ritual, sementara orang-orang Nawasib mereka ini justru bergembira ria di bulan Muharram. Nah, kemudian masuk ke negeri kita. Di antara bentuk-bentuk adat ritual yang ada di negeri kita, pertama, berangkat dari keyakinan. Ingat, buat bubur suro itu tidak sekedar buat bubur dan dimakan, tapi ada keyakinannya. Ini. Biasanya akan dua warna. Ya, merah putih. Mereka dulu belum berani untuk melakukan ritual seperti orang Syiah. Melakukan Asyura tadi suruh. Tapi apa? Merah itu melambangkan darah. Putih melambangkan kesucian. Makanya bubur merah putih. Itu berangkat dari situ. Berangkat dari bersumber dari sebuah keyakinan, berangkat dari sebuah tradisi yang halus melalui pakem-pakem tertentu. Buburnya harus begini, kalau nggak begini nggak boleh, nggak bisa dirubah itu kalau sudah tradisi seperti itu. Ini contoh. Baik, yang kedua, ruatan. Ini biasanya juga yang melakukannya, maaf Pak, orang Islam. Tentu orang Islam yang akidahnya lemah, akidahnya rapuh. Macam-macam Pak, ruatan bukan hanya keris, bukan. Yang ruatan orang maksudnya. Terutama mungkin barangkali pada bulan Suro ini, mereka melakukan mandi kembang bagi anak-anak yang takut nanti kena apa? Kena sengkolo. Ya, dipangan betoro kolo. Kena sengkolo. Makanya kudu diruat. Dimandikan dengan air apa? Kembang. Loh, ini yang ironi orang Islam yang melakukan. Kalau non muslim silakan. Bukan urusan kita. Kadang-kadang ritual itu juga dimulai dengan bacaan-bacaan yang seakan-akan Islami gitu loh. Sampai ada yang mengatakan ini kita mengislamkan ruatan gitu. Makanya kita ikuti dengan bacaan Quran, bacaan dikir-dikir dan doa gitu. Ini kan parah kalau sudah seperti itu. Kalau nggak ngerti Pak, orang ikut-ikutan nanti. Kan biasanya orang Jawa itu kalau punya anak satu tunggal ya kan, namanya ontang-anting ya. Kan banyak kan itu istilah-istilah ontang-anting, ono sing sendang kapit pancuran ya kan? Apa sendang kapit pancuran? Yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, anaknya 3 tapi dengan seperti itu. Ada kebalikannya, pancuran kapit, sendang wedok, lanang wedok. Loh ini kudu diruat. Uger-uger lawang, apa mbo meneh iku. Ya ini tradisi Jawa yang kadang-kadang, maaf, orang Islam kadang ketika akidahnya rapuh, nggak ngerti, dia ikut-ikutan. Nah, tugas kita ini mengingatkan saudara-saudara kita. Kalau mereka bukan muslim, bukan urusan kita. Ya. Nah, dari sebuah hadis, ritual-ritual ruatan itu karena apa? Karena ada sikap pesimisme dalam diri manusia. Bahwa nanti akan terjadi sial, nanti akan terjadi madorot, nanti anaknya hidupnya susah, sengsara. Kadang-kadang kalau masih ngikuti tradisi ngitung-ngitung itu, lahir dan wetonnya itu nanti kalau mau nikah dihitung ketemu berapa ya? Ketemu 24 tiba loro, ketemu selawe tiba pati misalnya.
Terus. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. Pesimistis adalah syirik. At-tiyara syirkun. Dan pesimistis itu adalah perbuatan syirik. Beliau mengucapkan salasan sebanyak 3 kali. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Dan tidak seorang pun dari kita kecuali akan mengalami rasa pesimis ini, akan tetapi Allah akan menghilangkannya dengan apa? Tawakkul, yaitu tawakal, berserah diri. Udah nggak usah kita ini takut dengan hal-hal seperti itu. Ini contoh, Pak. Contohnya saja, ya kan. Lu kan di sini, maaf, perwatan di sini kan kadang-kadang ibunya apa? Muslim, pakai apa ini, Pak? Pakai jilbab, ya kan? Gitu. Oh, ini kelompok tetangga sebelah, ya kan, kalau ini juga melakukan ruwatan. Yang ketiga, ngumbah gaman. Macam-macam gamannya, ya keris, ya tombak, ya apalagi. Ya kadang-kadang tergantung daerahnya. Kadang kujang. Di mana kalau kujang? Jawa Barat. Mirip-mirip. Apa? Kebo dedusi. Nah, ini. Kadang-kadang bukan hanya gaman, tapi apapun yang dianggap keramat. Kadang gamelan. Yang kadang-kadang itu dijuluki, dipanggil dengan kiai ini, kiai itu. Ya. Mabengi aku termasuk disebut kiai. Krisdiantoro, kaget aku, rek. Sejak kapan aku mabengi jadi kiai? Ngisi nanggone Sidoarjo diceluk kiai. Ya, baik. Jadi itu. Ini apa? Keris kalau ini ya. Bukan Krisdiantoro ya, bukan. Nah ini. Dan ini ada ritualnya, tidak sekedar umba-umba ya kan. Itu apa yang harus disiapkan, airnya, kembangnya dari mana ya, terus bagaimana caranya, itu ada cara-caranya. Dan ini bukan termasuk di dalam syariat Islam. Tapi kadang mereka mengait-ngaitkan dengan Islam. Ini yang masalah. Makanya kita luruskan bahwa ini tidak ada dalam syariat Islam. Kalau orang nggak ngerti, dipikir ini tradisi dari Islam. Nggak ada dalam Islam seperti ini. Ngadeg dewe ya. Nah, ya. Baik. Kalau enggak apa? Larung atau labuhan. Larung saji atau labuhan. Nah, ini kadang-kadang dilakukan juga. Nah, ini apa Pak ini? Kepala Pak ini Pak. Ini kepala kebo. Ini juga yang ditanam, dipendem sama kupat. Ini kelihatan cengurnya ini Pak. Congornya ini ya. Nah, ini tradisi dari mereka begini Pak. Tumpeng ini Pak. Tumpeng ini segitiga. Segitiga ini ada filosofinya menurut mereka apa? Ini adalah Trimurti, 3 dewa, Brahma, Wisnu, Siwa. Makanya 3. Simbol Brahma itu warna putih. Simbol Wisnu itu warna merah. Simbol Siwa warna kuning. Makanya kembang itu kembang telon. Kembang telon kan 3 warna. Melati putih. Mawar merah. Yang kuning kenong. Walah baru tiba. Lah wingi bolak-balik ngumbau apa? Atus kembang garu. Jadi kembang telon itu ya Trimurti itu. Maksudnya apa? Keyakinan mereka supaya diberkati oleh 3 dewa itu. Nah kita maaf orang-orang Islam yang tidak ngerti
ngerti, norok bun ikut-ikutan. Ya, malam Jumat ya kan, kadang-kadang ngekum kembang. Pagi diapain? Buang di mana? Depan. Kalau enggak malam Jumat tertentu buang kembang nang matan. Biasanya ada apa? Duitnya. Dulu waktu kecil segini saya suka golek tiap perapatan duit tak kumpulno. Biyen ya. Wong wedi. Wah, hati-hati ngono aja dijopok duit. Jarno keliling mulai perapatan Raja Wali, perapatan Golden sana ya, kan banyak itu kan. Sampai sekarang masih ada perapatan Kebalen, termasuk pasar Babakan, delok lu ono buka ono duwike klumpukno oleh akeh. Nah itu. Jadi ini tradisi yang kadang maaf ya, berasal dari orang-orang Hindu dan Buddha. Kita ngikut. Termasuk perayaan Asyura ini kadang dimix dengan tradisi kejawen, dimix dengan tradisi Hindu, dimix dengan tradisi orang-orang Syiah, campur baur. Sudah sinkritisme yang menyimpang berkumpul di situ. Nah, yang ironis saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak ngerti ikut-ikutan, anut biuk, nggak ngerti. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Isra 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sama wal absara wal afidata qali innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Maka sembelihan-sembelihan yang dipakai untuk ritual seperti ini, hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Kepalanya dilarung saji. Nah bagaimana badannya, dagingnya dimasak, diolah, jadi kerengsengan, jadi gulai. Ketika kepalanya dilarung saji, berarti menyembelihnya diperuntukkan kepada selain Allah, kepada danyang, kepada mbau rekso, kepada dan kepada siapapun selain Allah, maka haram memakannya. Hati-hati. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, termasuk di sini. Menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk selain Allah. Wal azlam, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Iya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi itu antara amalan-amalan yang ada tuntunannya di dalam Islam dan amalan-amalan di bulan Muharram yang tidak ada tuntunannya. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang kafir sesuai dengan keyakinan mereka, urusan mereka. Tapi kaum muslimin jangan ikut-ikutan, apalagi mencampur aduk ajaran orang-orang kafir dengan Islam. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Jangan kau mencampur yang hak dan yang batil, ya. Sementara kalian itu mengetahuinya bahwa itu yang hak, bahwa itu yang batil, dan jangan kau sembunyikan yang hak itu dengan menutupinya dengan kebatilan. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin ini kajian kita pada pagi ini seperti biasa
Silakan kalau ada pertanyaan saya beri waktu. Oke, waalaikumsalam. Apa? Gugur? Oh iya. Gugur abang. Iya, ya sampaikan aja. Ya. Satu. Mak. Sampean gawe apa? Gawe bubur. Sampean niate apa? Aku niate ngerayakno Asyura. Makanya gawe bubur suro. Nah seperti itu berangkat dari apa? Keyakinan. Kalau sekedar membuat bubur boleh, asal tidak ada i'tiqad. I'tiqad itu apa? Keyakinan tertentu. Kalau ada orang buat bubur ditempatkan hari-hari tertentu, berarti ada keyakinannya enggak? Enggak boleh. Kalau ada orang buat bubur dengan syarat-syarat tertentu, itu berarti ada keyakinannya enggak? Yang buat bubur enggak boleh dalam kondisi haid, misalnya. Alat yang dipakai bubur itu enggak boleh dipakai untuk yang lain, kecuali untuk itu. Itu berarti ada keyakinan. Maka itu tidak boleh. Jadi apa? Dengan menetapkan hari, menetapkan syarat-syarat, menetapkan ini dan itu. Kalau sekedar buat bubur boleh. Mak, sampean kok gawe bubur? Iya, arep tak kekno tangga. Loh, kok saiki? Kok gak meneh? Kok gak wingi? Aku sempati saiki. Boleh nggak? Boleh. Karena nggak menetapkan apa? Hari, tergantung kesempatan. Tapi kalau kudu saiki, gak oleh wingi ya gak oleh meneh. Pokoknya kudu saiki. Soalnya apa? Jare primbone iku saiki. Dasarnya apa prim? Itu yang nggak boleh. Jadi dirinci. Termasuk syarat tadi itu adanya warna-warni. Lho mak sampai nggak bubur apa? Ya nggak bubur sembarang. Nih. Bubur apa? Sum-sum. Bubur apa? Madura. Bubur ayam. Sing durung ana aku tak gawe liya saiki apa? Bubur bebek. Bebek suwir. Durung ono kan? Nah, coba peluang bisnis itu. Wong kan kadang-kadang nyoba sing aneh. Soto bebek wis ono enggak? Ada, kebayang kok garung kok. Nek teko Salman tak dudukno. Ono soto bebek. Madura wis akeh, ya kan? Aneh-aneh. Jadi nggak apa-apa kalau buat sekedar membuat bubur, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi itu ada pakemnya, syarat-syaratnya. Apalagi sampai pakai ritual. Ya. Silakan. Mak, saiki sing gawe bubur aku wae. Ya kan? Pindang. Apa? Diambil ahli. Ya. Digawe apa? Bubure siji warna ijo, ya kan? Nah, soalnya dikai mana lah ngono kan, ya kan? Jadi harus keluar dari apa? Pakemnya. Iku bubur apa koci-koci? Gak ono kelopoke kok, gak koci-koci. Ya baik. Yang lain, silakan Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Oh, warisan lokal, kearifan lokal.
ibadah. Iya. Baik. Di setiap negeri itu ada tradisi dan budaya. Yang sekarang mungkin terkenal dengan istilah kearifan lokal. Bagaimana Islam memandang semua itu boleh sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu aja prinsipnya. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Ya kan? Karena kita sebagai muslim, contoh tradisi unjung-unjung nek mari sholat id. Saya tanya, bertentangan dengan syariat Islam apa enggak? Enggak, monggo silakan. Kalau di kampung saya itu pokoknya gurung mlebu omah, ya kan? Mari sholat id, iku langsung keliling kampung. Ya kan? Langsung ketemu ya, minta maaf. Selama tidak bertentangan dengan syariat, silakan, itu tradisi budaya, boleh. Nah, tapi begitu bertentangan dengan syariat, lanang wedok salaman, apalagi sampai cipiki, boleh atau tidak? Nggak boleh. Jadi ada batas-batasannya. Tradisi budaya itu boleh, tidak dilarang, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau itu sekedar tradisi, tidak mengatasnamakan Islam, hanya sekedar tradisi dan tidak bertentangan dengan syariat. Kadang apa? Kadang orang itu menamakan ini adalah ajaran Islam, ini loh. Itu yang bahaya. Itu bukan ajaran Islam. Kalau kita mengklaim sebagai ajaran Islam, nanti orang jahil, orang awam itu bingung dan itu akan menyesatkan. Mending kau lakukan itu sekedar tradisi saja. Silakan, itu tradisi, budaya. Jangan kait-kaitkan dengan Islam. Untuk melegitimasi atau mungkin diislamisasi dengan Al-Quran, dengan Sunnah, pakai dzikir, pakai ini, nggak perlu. Kalau itu tradisi ya tradisi. Dan yang kedua syaratnya apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Artinya tidak masuk kepada yang haram gitu loh. Ya, seperti muncul tradisi sekarang Jumat berkah. 10 tahun yang lalu ada nggak? Nggak ada. Sekarang berlomba-lomba masjid mari Jumatan bagi apa? Sego bungkus. Saya tanya, bertentangan dengan syariat nggak? Monggo silakan. Itu tradisi baru, nggak masalah. Ya. Tapi kalau nasinya itu sebelum dimakan, ayo dikelompok nasi, ayo ndonga bareng. Cek nasi nah ini masuk wilayah yang menyimpang kalau itu. Mengait-ngaitkan dengan apa? Islam. Kalau tradisi memberi makan, silakan, nggak apa-apa. Monggo. Boleh dimakan di masjid atau kalau nggak apa? Monggo orang-orang masjid yang Jumatan di sini kita pergi ke sederhana semuanya. Boleh nggak? Boleh. Lebih advance lagi, ya kan? Silakan Bapak makan sepuasnya. Ya kan? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kalau itu jadi tradisi meluas, bagus. Ya kan? Nggak apa-apa. Nggak bertentangan dengan Islam. Tapi kalau sudah masuk wilayah bahwa ini adalah bagian dari syariat atau dianggap sebagai syariat yang dulu katanya dihidupkan oleh sahabat ini, harus ada dalil, nggak boleh berandai-andai itu. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya. Yang kedua, kalau ada seorang tokoh-tokoh mengucapkan seperti itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Iya, yang penting di sini kita sudah punya ilmunya dan kita terapkan pada diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya untuk mempelajarinya, bahwa yang kita pelajari ini wilayahnya tauhid rububiyah, memahami bahwa Allah itu sebagai
pencipta, pemberi rizki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang ini diimani oleh sebagian besar umat manusia. Tapi begitu masuk wilayah tauhid uluhiyah, kepada siapa dia harus menyembah, meminta, berdoa, bertawakal, rasa takut, berharap, cinta, bernazar, berkurban. Nah, ternyata ada penyimpangan. Mestinya ketika mereka menganggap bahwa pencipta, pemberi rizki itu Allah, ketika mereka berdoa, meminta, bersandar, ya harus kepada Allah. Nah, masalahnya apa? Banyak orang yang mengaku pencipta Allah, tapi ketika berdoa, dia minta kepada Nyi Roro Kidul. Siapa sing nyipta awakmu? Allah. Siapa sing ngei rezeki? Allah. Lah kon saiki lapo? Yo rek bos besar. Wayai. Ya kan? Ternyata dia buat ritual persembahan kepada apa? Danyang, bau rekso dan sebagainya. Ini yang terjadi. Makanya harus dijelaskan. Banyak orang itu memahami tauhid rububiyah tapi cacat dalam tauhid uluhiyah. Dalam Islam itu seluruh tauhid ini harus dipahami dengan benar. Baik rububiyah, uluhiyah, termasuk asma dan sifat. Adapun asma dan sifat ini kalau menyimpang memahaminya, masuknya ke apa? Aliran sesat. Walaupun belum kafir, walaupun belum syirik, tapi masuk ke aliran sesat. Kenapa? Salah dalam memahami tauhid asma dan sifat. Masuk ke sufiyah, masuk ke mu'tazilah, masuk ke aliran-aliran sesat yang lain. Ya, jadi di situ beda. Jangan disamakan dengan tadi itu, Trimurti dan Trinitas, beda. Ya, kalau itu yang disembah semuanya itu. Adapun tauhid 3 itu semua hanya konsep memahami tauhid dengan benar supaya kita ini tidak keliru di dalam menerapkan tauhid kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.